Oke, sebelum masuk ke videonya, aku mau ngucapin makasih banyak buat kalian semua karena channelku baru aja lewatin 500 subscribers. Nah, seperti yang kalian tahu, semua video-video yang aku buat itu tentang pengalamanku selama tinggal di Jepang. Maka dari itu, di video ini, aku bareng teman-temanku mau ngejelasin ke kalian tentang beasiswa Monbu Kagakusho, yaitu beasiswa yang berhasil merubah hidupku sendiri dan juga bisa buat aku kuliah gratis di sini di Jepang. Tanpa nunggu lama lagi, langsung aja kita lanjut ke videonya. Let's go. Hai. Nama aku Mira, aku dari Jogja. Tahun koseng 2023 dan aku ngambil jurusan Bioengineering. Perkenalkan, nama aku Hendy Cahya Suwandi, bisa dipanggil Hendy, asal dari Bogor. Kosen 2023 juga, jurusan Chemical Engineering. Hai. Jadi aku Adit yang punya channel. Aku kosen 2022, asal dari Bali, jurusan Teknik Elektro. Dibanding mereka aku udah dapat kosen di Tokyo kosen. Next. Halo guys, aku Rais, Muhammad Rais Caesar, asal Medan. Kosan angkatan tahun lalu 2023. Aku jurusannya teknik mesin, lebih tepatnya mechatronics. Halo guys, nama aku Muhammad Rahmatullah, biasanya dipanggil Ahmad. Saya dari Jogja, kosannya tahun 2023, jurusannya metallurgy. Oke, next. Jadi Monbu Kagakusho itu simpelnya kayak Kemendikbudnya Jepang gitu. Jadi kita tuh adalah penerima beasiswa dari pemerintah Jepangnya langsung gitu. Nah, buat kalian yang kepanjangan tuh nulisnya Monbu Kagakusho, kalian bisa ketik aja di internet MEXT, Max Scholarship gitu, Indonesia. Nah, nanti ketemu deh informasinya. Tuh. Beasiswa Max ini itu ada banyak kategori. Yang kita semua di sini itu kategori kosen namanya. Kalau di bahasa Inggrisin itu College of Technology, kalau di Indonesiain jadi kayak D3 gitu. Nah, ada dua lagi program yang namanya program Senshu sama program Gakubu. Senshu itu kalau di Indonesiain itu kayak D2, terus kalau Gakubu itu langsung S1 gitu. Oke, jadi ayo kosen itu apa? Ibaratnya SMA di Jepang, tapi bukan cuma 3 tahun, dia 5 tahun. Kalau kalian bingung apa itu kosen, kalian nonton aja anime Jujutsu Kaisen kan? Nah, jadi tuh tempatnya Itadori sama Gojo Satoru belajar itu kosen juga sebenarnya. Iya. Jujutsu kosen. Iya, Jujutsu kosen namanya. Beneran gak apa-apa. Emang beneran kosen. Jadi kosen itu adalah kalau kalian ibaratin dia tuh SMK. Kalau di Indonesia ini SMK nih, tapi SMK-nya 5 tahun. Buat orang Jepang, dari tahun pertama sampai tahun ketiga itu kayak belajar materi-materi SMA. Terus nanti dari tahun keempat sampai tahun kelima itu belajar materi-materi anak S1 untuk tahun pertama dan tahun kedua. Jadi tuh buat orang Jepang, ini tuh kalian kalau misalnya habis tamat SMP nih, udah tahu mau cita-citanya mau jadi apa gitu, ingin jadi engineer, nah kalian daftar kosen gitu. Nah kita sebagai penerima beasiswa Monbu Kagakusho itu nggak ngulang lagi dari tahun pertama. Kita langsung masuk ke tahun ketiga, di mana tahun ketiga itu pelajarannya udah mix antara pelajaran SMA 50% dan pelajaran S1 tahun pertama. Koseng ada panjangannya nggak sih? Ada Kogyo Koto Senmongaku. Terus kalau misalnya ada yang pengen nanya, Kak, nanti kalau misalnya lulus kosen bisa lanjut S1 nggak? Jawabannya itu bisa banget. Jadi nanti kalau kalian masuk kosen di tahun kalian bakal jadi siswa tahun ketiga, di mana itu kalian di Jepang dianggap anak SMA. Naik kelas ke tahun keempat dan tahun kelima itu nanti di Jepang kalian status kalian bakal jadi setara anak mahasiswa. Nah, setelah kalian 3 tahun di kosen, kalian bisa lanjut ke S1 untuk dapat gelar jadi anak tahun ketiga. Nah, jadi totalnya kalau di total tuh kalian belajar 5 tahun gitu ya satunya gitu. Nah, jadi buat dapat beasiswa ini tuh ada beberapa tahapan ya. Dimulai dari pembukaan seleksi berkas di bulan apa? April, bulan April. Sekitaran April sampai Mei gitu. Terus lanjut next step-nya itu seleksi Tulis. ujian tulis. Nah, Ujian tulis. mata pelajaran yang diujikan adalah Matematika. Fisika. Tapi kalau untuk yang kimia, fisika kan ada 2. Iya benar. kamu ambilnya apa? Aku ambil kimia. Kimia. Kalian berdua? Aku kimia. Aku Kita berdua fisika. Bahasa Inggris, bahasa Jepang. Jepang. Kalian bisa bahasa Jepang nggak sebelum daftar? Nggak. Kalau aku cuma bisa hiragana dan katakana aja. Keren. Lumayan sih. Wih. Kalau satunya ya masih kayak R5 gitu lah, masih gampang. Oh, berarti tes bahasa Jepangnya ada 3 bagian ya? Iya, ada 3 bagian. Itu berdasarkan kesulitan juga. Jadi yang paling gampang itu yang A, terus Itu intermediate gitu. BAB intermediate, C Itu itu yang advance. kalau misalnya kita nggak bisa bahasa Jepang pun itu jangan terlalu dijadikan beban atau kayak nggak bakal lolos, itu enggak, karena dari kita di sini kayak Mira
aku itu sama sekali nggak bisa bahasa Jepang. Aku juga kok. Oh nggak bisa juga. Nggak bisa sama Yang sekali. Jepang. Ujian tulis ini itu tempatnya ada di beberapa tempat di Indonesia sesuai dengan daerah yang punya konsulat jenderal Jepang. Terus kalau yang di Jakarta itu kedutaan besar. Itu ada Jakarta, Medan, Denpasar, Surabaya, Makassar. Nah kebetulan kalau waktu tahunku itu, nah aku tuh dikasih tahu tuh katanya kalau kalian emang nggak bisa bahasa Jepang, jangan dikosongin aja. Jadi yang penting jangan sampai kosong aja diisi. Matematika materinya apa? Ingat nggak? Iya, materi dasar ya. Materi Materi UTBK. SMA. Materi UTBK. Tapi lebih susah nggak? Atau gampang? Kalian gampang ya dapat semua? Kalau dibandingkan soal UTBK ya, aku Hah? rasa nggak gitu susah. Kalau bisa UTBK seharusnya bisa cukup lancar mengerjakan soal-soal matematikanya. Terus kimia? Kimianya pakai bahasa Inggris ya. Dan menurutku itu juga masih Gampang. ada lah. Kita kayak kalau yang udah pernah belajar kimia pasti tahu lah. Iya. Iya nggak sih? Menurut aku kayak soal UN SMA nggak sih kalau yang ngalamin UN? Kalau dibanding UTBK mungkin kayaknya jauh lebih gampang deh kalau. Iya. Setuju. Jadi kalau misalnya kalian lihat soal past paper, coba kerjain harusnya bisa dikerjakan sih. Oh iya, itu juga benar. Nah, sama juga tadi sempat di-mention juga sama Hendy. Jadi tuh kalau kalian mau daftar beasiswa Max ini, sangat amat disarankan untuk melihat past paper atau soal ujian tahun lalunya. Karena kemungkinan soal yang mirip itu keluar lagi itu sangat besar. Paling beda-beda angka doang. Kalau misalnya udah lancar banget ngerjain soal-soal tahun lalunya pasti bisa nih. Betul. Semangat. Bahasa Inggris tuh kan aku punya ini ya, kayak TOEFL gitu ya. TOEFL. Dan aku ya bisa dibilang bagus lah. Itu menurutku kayak soal bahasa Inggrisnya ini gimana ya, aneh gitu loh dibandingin misalnya kayak TOEFL, IELTS gitu. Jadi ya siap-siap aja. Kayak misalnya ada soal gini dibaca, loh kayaknya nggak ada yang bener gitu kalau kalian dijawabnya gitu. Kalau yang tahunan 2023 itu kalau sepengamatan aku itu beda kayak past paper. Ada soal ngecek grammar mana yang salah dan itu di past paper seingat aku nggak ada. Iya, jadi sedikit beda sih kalau untuk bahasa Inggris. Kalau aku sih ingetku ya, aku tuh banyak reading. Aku tuh ngerasa ngabisin waktu banyak di reading karena kayak soalnya tuh kebagi dua. Ada yang pertama tuh mengisi, misalnya nih, I was titik at the restaurant gitu. Apa eaten, something kayak grammar gitu. Oh iya, kayak gitu banyak gitu. Iya kan? banyak. Terus setengahnya lagi itu reading. Kalau tahunku ya. Jadi ya mungkin nanti kesimpulannya mungkin tiap tahun beda-beda jadi disiapin aja sih. Tapi menurutku lagi lebih gampangan tes ini daripada UTBK deh. Oh iya. Apa bahasa Ya, Inggris? Bahasa Inggrisnya. Oke, bagus. Sip. Kalau fisika bener-bener persis sama UTBK. Iya. Aku juga nambahin kalau matematika itu kayaknya kalian perlu nambahin materi kalkulus 1 deh. Karena seingatku ada integral parsial sama Iya. Paling logaritma natural. Iya, kalkulus. Kalkulusnya aja yang Ditambahin dikit karena ada kayaknya nggak dipelajarin itu matematika. sama mungkin soal matriksnya ujian tulis kosen itu beda kayak matriks di Indo ya. Susah sih. Iya susah ya. Itu mungkin bisa asal kalian pahami past paper, terus juga lihat polanya kayak gimana, mungkin nanti membantu lah. Walaupun kita nggak tahu nanti modelnya bakal kayak gimana gitu. Terus kita lanjut ke ujian berikutnya. Wawancara. Ya jadi aku tuh beda guys karena aku masih corona, wawancaraku masih online. Jadi mungkin kita nanya ke pengalaman wawancara untuk kakak-kakak bertiga. Silakan. Oke. Wawancaranya di mana? Di Kedubes Di Jepang. Kedubes Jepang di Jakarta. Jakarta. Berarti yang buat kalian yang di luar Jakarta harus di Jakarta. Biayanya ditanggung oleh? Sendiri. Oke. Terus hari itu wawancaranya berapa lama satu orang? 10 sampai 15. Ya, sekitar 10 sampai 15 menit. Wow. per orang. Satu orang. Dan menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Ya. Terus dibagi jadi 2 kloter kalau nggak salah. Ada kloter pagi sama kloter siang. I see. Dan diwawancaranya itu sendiri-sendiri, pesertanya sendiri. Terus yang wawancaranya ada 3 orang kalau gitu tuh. Tapi Sama. di tahun-tahun sebelumnya itu bareng-bareng kalau yang offline. Jadi kayak sekitar 5 orang. Ganti-gantian gitu tanya jawab. Cuman aku nggak tahu ya yang tahunan 2024 dia gimana. Cuman kalau tahun aku itu sendiri-sendiri. Terus dari 3 itu ada 1 orang Jepang. Oh iya benar, 1 orang orang Jepang. Tapi dia bahasa Inggris aja. Pertanyaan yang paling diingat apa? Yang paling susah atau yang paling berkesan? Ya, perkenalkan diri Anda. Nah itu sebenarnya pertanyaannya penting banget. Dalam pertanyaan itu ya kita jelaskan tentang diri kita sebaik-baiknya.
kenapa harus kita yang dipilih gitu, apa yang mau kita lakukan dan semacamnya itu ya jelasin dengan baik-baik di sana, dan tentunya dengan jujur ya teman-teman ya. Soalnya kan aku Islam nih, jadi ditanya tuh ntar di Jepang makannya gimana misalnya gitu. Terus kayak sebelum ini udah pernah kayak kegiatan yang berhubungan sama budaya Jepang gitu. Terus kok beda Jepang kenapa gitu. Itu penting juga tuh. Kalau aku sama kayak Ahmad sih, satu soal yang di luar ekspektasi, ditanya tentang pendapat kamu tentang budaya Jepang. Wow. Jadi bukan ditanya kamu tahu budaya Jepang apa, tapi ditanya pendapatnya gimana. Dan itu aku udah ngejawab, tapi entah kenapa ditanyain lagi. Terus aku malah jawab lagi dengan jawaban yang sama, dan itu bikin kepikiran sih abis ujian. Aduh gimana nih jawabnya sama itu? Kayak nggak ada jawaban yang beda. Tapi alhamdulillah lolos. Wawancara itu sekitar bulan Agustus. Nah, itu tuh mungkin beberapa dari kalian habis lulus SMA udah masuk kuliah. Nah, kebetulan aku waktu itu kuliah juga kan. Nah, ditanya kayak kamu kenapa meninggalkan kuliahmu dan lebih memilih untuk kuliah ke Jepang kayak gitu. Terus ada juga pertanyaan, apa menurutmu perbedaan yang akan didapat kalau kamu kuliah di Indonesia dan juga kuliah di Jepang kayak gitu. Terus kayak pada akhirnya apa hal yang akan kamu lakukan di Jepang yang tidak bisa kamu lakukan di Indonesia gitu kalau kuliah. Terus satu lagi, aku yang paling aku ingat pertanyaannya adalah, jadi konteks dulu ya. Jadi tuh kosen itu letaknya itu nggak di kota. Mereka tuh juga pingin memastikan tingkat kemandirian kita. Kalau aku dapat pertanyaan kayak, apakah kamu bisa masak? Apakah kamu sudah punya pengalaman tinggal sendiri? Apakah kamu siap untuk tinggal jauh dari perkotaan? Ya kayak gitu-gitu tuh ditanya bakal. Sama menurutku kayaknya yang pertanyaan paling penting itu adalah apa yang mau dilakuin di Jepang sih. Aku ditanyanya apa yang mau dilakukan setelah lulus kosen. Wah, ya mungkin itu juga sih. Terus pertanyaan basic kayak alasan kenapa pilih kosen, kenapa pilih jurusan yang dipilih itu pasti ditanyain. Ya, waktu itu kayak aku nonton YouTube gitu, ada yang nyaranin kalau misalnya kalian aisatsu, greetingsnya itu pakai bahasa Jepang. Nah, aku ngelakuin itu. Misalnya konnichiwa, watashi no namae wa Aku juga Adito gitu. desu. Ya nggak? Pakai bahasa Jepang kan? Awal-awal aku pakai bahasa Jepang. Yes, walaupun kalian ini bahasa Inggris tapi awal-awal pakai bahasa Jepang buat ya little impression. Sama aku mau nyaranin satu lagi hal yang penting dalam wawancara, bahasa tubuh kita, kayak postur, cara kita menjawab. Misalkan kita menjawab mereka apakah cuma pakai kepala doang atau ya. Pokoknya gestur tubuh itu dijaga teman-teman ya. Pakaian Waktu juga wawancara. yang rapi. Lihat Manner, mata. manner. Karena ini kan kalian berhadapan sama orang Jepang asli. Manner itu sangat penting. Yap. Oh iya, setelah pengumuman ujian wawancara, nah itu sebenarnya di BES itu ada 2 tahap ya guys. Ada tahap Oh iya. primary screening sama secondary screening. Nah kalau misalnya singkatnya, primary screening itu seleksi di Indonesia, secondary screening itu seleksi seluruh dunia gitu. Jadi ketika kalian udah jadi perwakilan di Indonesia, udah lulus ujian wawancara, nanti kalian bakal data-data dari yang lolos bakal dikirim ke Jepang buat diseleksi sama negara-negara di seluruh dunia gitu. Nah kalau misalnya kalian lolos di secondary screening, itu baru kalian sah ya menjadi penerima beasiswa Max ini. Yes. Gitu. Kita lanjut ke bagian fasilitas yang diterima kalau kalian diterima sebagai penerima beasiswa Monbuka Gakusho. Berapa uang jajan? Jadi Oh, iya. untuk tahun pertama selama sekolah bahasa di Tokyo itu bakal dapat uang bulanan 120.000 yen, dan jumlah uang itu aku ya itu lebih, itu banyak lebihnya. Jadi kalian bisa menabung ya selama belajar di Jepang ini. Terus fasilitas lainnya tiket Tiket pesawat, pulang pergi, visa, terus Sekolah bahasa gratis. Iya. jadi tahun pertama di Jepang akan kalian habiskan di Tokyo untuk belajar bahasa. Oh yang tadi 120.000 yen itu uang jajan doang. Nah uang kampusnya itu udah dibayarin sama pemerintah Jepang. Iya. Jadi tuh kalau dibilang sistemnya kayak kamu beneran dapat gaji aja, dikasih nih 120.000, kamu yang split sendiri, bayar asrama sendiri, kalau mau beli buku sendiri, kalau mau bayar asuransi sendiri, jadi kayak internet sendiri, intinya kayak itu dikasih mentah aja sama pemerintah Jepang, kamu yang ngatur sendiri gitu. Terus oh ya, sama nggak ada ikatan dinas juga, jadi kalian bebas menentukan masa depan kalian sendiri. Oke, lanjut ke bagian yang cukup penting juga, siapa aja yang boleh daftar untuk beasiswa Monbuka Gakusho program kosen. Yang pertama, kalian itu usianya maksimal 24 tahun. Terus untuk orang-orang yang lulusan SMA atau SMK, jurusan IPA, harus jurusan IPA.
Nah, buat kalian yang mau daftar beasiswa ini juga nilai TOEFL, IELTS, terus kalau ada nilai EGU gitu, itu opsional ya. Jadi kalian nggak harus melampirkan. Tapi kalau dibaca di websitenya itu, kalau kalian melampirkan itu jadi nilai tambah sih. Tapi aku sendiri aku nggak melampirin. Kalian gimana? Kalau aku lampirin TOEIC, Aku ya TOEFL. TOEFL. Ya. tapi nggak dilampirin pun nggak apa-apa guys. Iya. Oh ya, buat kalian yang daftar juga ada syarat rapot. Banyak nilai pengetahuan, matematika, dan bahasa Inggris untuk semester 4 dan 5 harus lebih dari 80. Betul. Jadi overall untuk secara umum informasi tentang beasiswanya kayak gitu aja. Nah, linknya kalian bisa lihat di sini. Nah, sekarang kita masuk ke Q&A. Uangnya cukup gak buat biaya hidup? Bagian paling susah selama pendaftaran apa kak? Belajarnya sumbernya dari mana? Aku ada tips. Itu jangan. Itu info baru sih, aku nggak tahu kalau kayak gitu.